warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan nikmat kepada kita semua sehingga tercapailah cita-cita kita hari ini, yaitu salah seorang guru kita ingin mempresentasikan budaya positif SD Negeri 9 Syam Tariarayu. Kepada Ibu Khairani kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirobbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Puji syukur alhamdulillah sama-sama kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana oleh Allah telah memberikan kepada kita umur panjang sehingga dapat melakukan pertemuan pada siang hari ini. Selawat dan salam sama-sama kita sanjungkan ke pangkuan Nabi besar Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umatnya dari alam jahiliyah ke alam yang Islamiyah. Yang saya hormati kepala sekolah, peserta wakil, yang saya hormati seluruh peserta presentasi pada siang hari ini. Baiklah, pada hari ini kita akan melakukan presentasi di sekolah kita SD Negeri 9 Syam Tariarayu tentang budaya positif. Ya, di mana budaya ini budaya positif yang harus kita jalankan di sekolah kita, yang harus kita lakukan sehari-hari supaya anak-anak menjadi terpelajar, menjadi baik, berakhlakul karimah. Kita lihat, kita perhatikan pembelajaran dengan paradigma baru. Pendidikan dengan pendekatan inovatif dikembangkan berdasarkan konsep pembelajaran yang disesuaikan, memungkinkan setiap siswa belajar ya sesuai dengan tahap perkembangannya untuk mencapai profil belajar Pancasila. Kita lihat apa-apa aja dalam profil pelajar Pancasila. Apa saja? Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan global, bergotong royong, ya kan? Bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, kreatif. Nah, itu kemana-mana itu enam intinya, ya. Kemudian disiplin positif. Apa itu disiplin positif? Disiplin positif, ya. Dalam budaya kita, makna disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan kita, cenderung menghubungkan kita kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Kemudian disiplin positif merupakan salah satu cara menerapkan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta keberdayaan anak untuk melakukan sesuatu tanpa gosokan, ancaman maupun hukuman. Ya, sebagai salah pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebijakan universal dan memiliki motivasi. Baiklah, kita akan lihat kesepakatan kelas anak-anak kita. Nanti di sini kita sepakati, kita buat kesepakatan kelas anak-anak. Ini saya bagikan ya.
kelas. Di situ ya. Ada berapa poin semua kesempatan kelas di situ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Itu secara keseluruhan ya. Kita kesepakati yang nomor 1 itu Kelas 5. kesepakatan kelas di SD kita itu enggak? Datang ke sekolah tepat waktu dan tidak terlambat. Sangat cocok. Cocok ya? Cocok. Aman. Udah nomor 1 tepat waktu ya. Nah, yang kedua apa tadi? Memakai seragam sekolah yang sopan dan rapi serta memenuhi standar ketentuan. Ya, memakai seragam sekolah ya. Sekolah kita apa seragamnya berapa macam? Ibu? 3. Tiga. Kalau Senin Selasa Rabu Kamis batik. Jumat Sabtu itu udah kita sepakati ya. Nanti kita buat itu anak-anak harus disiplin dalam berpakaian. Ya. Kemudian yang ketiga Menjalankan tiket sesuai jadwal yang telah disepakati bersama. itu makanya kurang lebih makanya SD ya. Itu jangan itu kita cancel aja itu, ditandain itu. Jangan. Jangan itu. Karena itu udah nanti bisa dan perlu bikin tiket begini. Kalau nanti kurang pas ya. 11, 16, Paling mana? kelas atas paling anak. Ya, kalau anak SD kita suruh jaga piket, dia nanti lari kalau lihat orang-orang nggak tentu lari dia. Ya kan? Kemudian kesempatan selanjutnya dapat dibaca. Selalu menjaga kebersihan kelas dan sekolah dengan membuang sampah pada tempatnya. Sama cocok. Saya menjaga kebersihan. Terus Tidak berbicara yang tidak perlu selama proses belajar mengajar berlangsung. tidak bikin apa bising di dalam kelas ya. Jangan buat kericuhan. Berbicara boleh tapi dalam konteks pelajaran. Nah, kalau bikin kebisingan jangan. Terus selanjutnya Menghargai perbedaan pendapat di dalam kelas. itu perlu sekali. Anak-anak kita mulai dari sejak dini itu kita ajak-ajak anak itu harus bisa menghargai pendapat kawannya. Jangan dia itu egois, ya menunjukkan diri. Itu nggak baik. Terus apa lagi? Menghormati seluruh warga sekolah, baik guru, peserta didik lain maupun staf pengajar. Nah, itu juga harus disepakati nanti sama anak-anak untuk menghargai guru, menghargai temannya, menghargai orang adik-adiknya, kakak-kakaknya, teman sebayanya, orang tuanya, kemudian tamu-tamu yang datang di sekolah kita tuh. Yang kita buat anak-anak itu harus sepakat, itu harus bisa. Terus apa lagi? Membiasakan meminta maaf, tolong dan terima kasih ketika melakukan gangguan. Ya, bagus. Itu ya. Ketika mendapatkan sesuatu, anak-anak harus kita bilang ucapan Terima kasih. terima kasih, gitu kan? Itu kan bagus. Kemudian kalau anak-anak bisa buat kesalahan, jangan kita suruh balas, ya. Kau balas, kau jangan. Itu kita suruh saling maaf, minta maaf. Ya. Terus apa lagi? Bersama-sama mencegah terjadinya bullying. Itu sama dibutuhkan. Itu yang sekarang harus diutamakan, ya. Supaya apa? Kadang-kadang anak kita itu selalu dibully, dan sehingga dia itu sangat mempengaruhi pada pelajaran dia nggak mampu. Kenapa? Tidak ada pembulian itu bagus. Itu kita bilang sama anak itu
lagi. Oke, lanjut. Tidak membeda-bedakan teman dalam berbagai aspek latar belakang. Iya. Nah, jangan nanti dia itu orang Minang, dia berkawan sama orang Minang. Nanti ada orang Takengon, orang Gayo berkawan sama orang Gayo saja. Jadi gimana itu anak-anak? Saling berbaur walaupun lain ras, lain suku. Nah, jadi itu harus disepakati juga. Nah, biar anak-anak apa namanya sama saling menghargai walau beda suku, beda bahasa, beda agama. Kebetulan kita ini satu agama. Kalau enggak sedikit ya. Kita satu agama. Di sini ada agama. Iya. Terus yang selanjutnya Membiasakan senyum, sapa, salam ketika bertemu warga sekolah. iya, itu budaya 5S. Kita sepakati budayanya dari sejak mereka datang bagaimana itu harus senyum ya. Kalau senyum itu berarti menandakan anak-anak sudah siap belajar, sudah senang ya. Nah, kita lihat anak-anak yang nggak senyum, dapat mereka itu senyum. Jangan suka marah-marah. Di sekolah itu harus selalu ceria, dengan semangat, dengan senyum yang indah. Begitu ya. Terus lagi Tidak mencuri maupun merusak barang teman maupun fasilitas sekolah. menjaga, terus saling menjaga. Bagaimana itu anak-anak itu harus merasa memiliki apa yang ada di dalam kelas maupun di lingkungan sekolah. Nah, itu harus disepakati sama anak-anak. Terus apa lagi? Ikut membayar iuran kelas. Iya, tabungan kas ya. Nah, tabungan kas kelas. Nah, kita nanti ditetapkan berapa kelasnya tergantung kesempatan kelas. Nah, harus ada sebulan berapa gitu. Nah, ya. Nah, harus konsekuen anak-anak harus bisa membayar iuran kelas. Jadi kadang-kadang diperlukan untuk uang sosial. Nah, kadang-kadang ada teman yang sakit, ada orang tua yang meninggal, gitu. Bisa digunakan di iuran itu. Nah, kita jalankan sama anak-anak. Jangan nanti dipikir uang iuran kas itu kemana ibu bawa. Jangan dipikir nanti untuk beli sepatu ibu. Kita jelaskan juga keperluan iuran kas itu. Nah, biar disepakati sama anak-anak. Kalau nggak sepakat dengan itu anak-anak. Nah, udah. Terus apa lagi? Menyampaikan izin apabila berhalangan untuk datang ke sekolah karena alasan penting. Kalau orang anak-anak ada libur, kita sepakati di sekolah itu ada izin. Apakah nanti orang tuanya yang menyampaikan atau melalui tulisan surat. Nah, ya, surat yang diantar ke rumah sekolah. Nah, jangan anak-anak begitu saja di luar tidak hadir. Kita nggak tahu ada apa dia di luar. Apakah dia sudah pergi, apakah dia sudah sakit. Harus ada pemberitahuan. Apakah lewat WA boleh juga. Kita kan ada grup orang tua. Nah, nanti disepakati di situ bilang sama anak-anak. Kalau ada yang izin tidak sakit, tidak bisa ke sekolah, sampaikan. Nah, harus ada pemberitahuan. Oke, lanjut. Saling tolong-menolong dalam kesulitan maupun kebahagiaan kelas. Ya, terus lewat itu sudah. Lanjut lagi. Bermusyawarah dalam menentukan keputusan untuk kemajuan kelas. Oke. Nanti di dalam setiap kelas segala sesuatu keputusan apa kebijakan di dalam kelas itu harus diambil keputusan bersama anak-anak di dalam kelas masing-masing. Jadi beda nanti. Nah, ya.
kesepakatannya di kelas 1, di kelas 4, di kelas 6 beda. Tergantung bagaimana yang suara dari kelas itu. Ya, begitu. Ya. Terus apa lagi? Tidak bekerja sama dalam contek menyontek saat ujian sekolah. Iya, itu penting itu sekali. Harus anak-anak harus menyepakati kalau kerja tugas, kerja ujian, jangan sekali-kali kamu anak ini melakukan contek sama kawan. Mereka harus sepakati. Kalau sampai mereka itu menyontek, mereka nanti tidak ada hasil karya mereka sendiri. Walaupun dia tidak bisa, walaupun dia kurang bisa, tetap dia harus pede pada hasil kerja sendiri. Begitu. Ya, makanya harus disepakati dari awal sama anak-anak, ditulis di situ kesepakatan jelasnya. Tidak boleh contek. Nah, begitu. Ya? Oke, lanjut. Mari. Membaca Asmaul Husna setiap hari Jumat pagi. Itu umum ya. Itu nggak usah ada kesepakatan di kelas. Itu kesepakatan umum. Itu nanti Kesepakatan sekolah. keseluruhan. Ini kesepakatan kelas. Oke, sudah habis ya. Tidak mengirim konten negatif di dalam grup WA kelas. Nah, ini nggak ada ya. Karena ini untuk kesepakatan yang ada di di kelas tinggi, kelas SMA atau SMP. Kalau kirim-kirim konten itu sepertinya belum lagi SD ya, belum. Ya nggak usah ya. Kita cancel dulu nomor itu, kita cancel. Terus apa lagi masih ada? Berkata yang baik kepada sesama teman kelas. Ya, bertutur kata yang sopan. Habis ya? Masih? Nggak boleh lagi. Bersama-sama ikut menjenguk teman kelas yang sakit lebih dari 2 hari. Sepertinya itu kita tambah ya, kita ubah jangan 2 hari. Tiga 3 hari. 3 hari. Ketika anak-anak di dalam kelas ada 3 hari yang nggak sekolah, kita kunjungi. Ya, kita kunjungi, kita ajak kawan yang di dalam kelasnya untuk menjenguk anak yang sakit. Itu kan budaya positif. Merasa empati terhadap kawannya yang merasa sakit. Nanti kadang-kadang ya waktu sakit ada yang jenguk. Ada keberadaan tertentu bagi orang yang sakit ketika dijenguk oleh teman-temannya, ya kan? Begitu kan? Terus apa lagi? Tidak melakukan candaan yang melebihi batas kepada teman kelas. Iya, ini pengalaman yang sangat serius. Itu harus kita buat kesepakatan kelas, itu penting. Kadang-kadang ada kejadian itu ketika kawannya mau duduk, kursinya ditarik ke belakang, otomatis kawannya yang sedang duduk itu jatuh ke sana. Itu bahaya betul itu. Nah, itu harus dibuat di dalam kelas, itu tidak boleh melakukan candaan yang berlebihan sampai kayak gitu. Karena sudah ada kejadian itu. Korban yang jatuh itu bisa fatal. Bisa sangat fatal. Ya, terus apa lagi? Tidak menggunakan ponsel pada jam pelajaran selama tidak dibutuhkan. Sepertinya itu nggak ada ya? SD belum. Belum. Ponsel kayaknya anak SD nggak ada yang bawa ponsel. Ya? Mana? Oh, nggak apa-apa. Terus apa lagi guys? Tidak membawa rokok
Berarti ini kesempatan gaya positif yang sesuai dengan yang di SD. Iya, tapi ini kira-kira ada 15 tadi ya, 5 yang kakak cancel ya. Ya. 5 kakak cancel, berarti jumlahnya berarti 15 ya. 15 budaya kesepakatan kelas di SD. Itu sejarah dia untuk di SD kita. Ya. Tapi nanti masing-masing wali kelas mungkin ada penambahan atau apa lagi. Setiap wali kelas itu kan ada kesepakatan melalui anak-anaknya. Boleh nanti ada perubahan dulu, ya kan? Itu yang kesepakatan itu 15. Oke, tadi budaya 5S ya. Budaya 5S. Apa tadi 5S? Sopan dan santun. Sopan, senyum, sapa. Ya. Terus kita lihat kebutuhan dasar manusia. Apa aja kebutuhan dasar manusia? Kita perhatikan: bertahan hidup, kasih sayang, dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, kesenangan. Ya, itu harus ada pada manusia, pada anak-anak kita. Ya, jangan, ini nomor 4 ini, kebebasan. Jangan kita buat anak ini terkekang. Dia ada kebebasan, bukan kebebasan apa artinya ya, dalam membuat kesalahan, bukan. Nah, ketika mereka itu membuat kesalahan, si anak ini jangan merasa terkekang. Bagaimana cara anak-anak ini kita cari solusi yang sebaiknya, solusi bagi anak ini, solusi bagaimana agar tidak tertekan ya dengan kesalahan yang dia buat. Itu harus kita ciptakan pada anak-anak kita. Supaya apa? Supaya anak-anak merasa bahagia di saat belajar. Kalau dia merasa tertekan, kita masuk aja dan juga mau lari, kemana mau belajar, ya kan? Ya, terus selanjutnya kita perhatikan motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Itu motivasi dari siapa ini? Dari kita, ya, sebagai pendidik. Nah, bagaimana kita harus membuat anak-anak itu mau belajar, betah belajar, senang kepada kita, senang terhadap pelajaran kita. Itu paling penting, ya kan? Jangan sampai anak-anak lihat kita ini seperti melihat harimau. Itu jangan sekali itu, ya. Kepada anak-anak kita, walaupun kita sakit hati kepada anak-anak itu, kita harus bisa senyum, ya kan? Kita harus bisa senyum kepada anak-anak. Nggak boleh kita menghakimi anak itu, nggak boleh. Coba diperhatikan di sini konsep disiplin dengan identitas cabang. Ya, apa aja? Hukuman.
Coba lihat. Menyakitkan, tidak nyaman. Kalau hukuman berarti apa saja? Menyakitkan, tidak nyaman. Ya kan? Cuma diperhatikan itu. Ngeri, takut. Ya kan? Ini menyakitkan. Kalau hukuman, ya kan? Tidak nyaman. Murid takut. Memaksa murid. Menyembunyikan kesalahan murid menjadi rendah diri. Ini kan, kalau hukuman begini ini jangan lagi nih, jangan dipakai lagi. Bagaimana juga hukuman yang mendidik. Apa? Ada saran hukuman yang mendidik, gimana caranya? Jangan sampai menyakiti anak. Nah, kalau misalnya anak berbuat salah, nanti kau pergi ke kantor. Pasti sampai ke kantor dipukul. Pasti ada anakku. Pasti ada cara lain kita itu pilih hukuman pada anak. Gimana caranya? Misalnya kita dengan menyuruh si anak, apakah kita menyuruh mereka membaca dalam waktu tertentu. Apabila tercapai targetnya, maka kita memberi reward, misalnya 5 menit ya, sedang membaca memberi reward misalnya 10, 4, 8, 3 menit, 6. Salah satu cara. Iya, itu. Kita buat dia misalnya membaca. Ini kamu jalankan tadi, nggak buang sampah dan depannya. Baca aja kamu bisa baca. Kalau nggak bisa baca, kamu nggak saya kasih bonbon misalnya, gitu kan? Nah, ya begitu. Hukuman tidak menyakiti si anak. Tidak, anak itu tidak menjadi kaku. Jadi dia bagaimana? Dia akan berusaha untuk bisa dengan hukuman tadi, ya kan? Kemudian apa saja bentuk penghargaan. Penghargaan ini tadi tidak mengerti, merusak yang tadi ini, hubungan sifat iri, mematikan kreativitas. Kemudian menghukum dengan sistem ranking, merampas hak menghargai. Ya. Terus kita lanjut lagi. Konsep disiplin dengan identitas sukses. Apa aja? Konsekuensi. Coba diperhatikan. Nampak tak? Nampak ya? Konsekuensi. Sebelah sini restitusi, konsep disiplin. Kita lihat konsekuensi perbuatan jangka pendek. Perlu monitoring, berkelanjutan stimulus, kemudian respon stimulus. Murid menghormati peraturan, kehilangan waktu untuk memenuhi kesalahan. Kemudian kita lihat restitusi atau konsep disiplin. Murid bertanggung jawab untuk perilaku, fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Murid menghormati dirinya dan orang lain. Kemudian teori kontrol. Ini ya. Apa tadi? Apa tadi? Konsep disiplin dan identitas sukses. Dan kita lanjut lagi. Konsep disiplin pendekatan restitusi, sebuah cara menanamkan disiplin
para murid. Kan? Apa aja? Pengertian Nah, restitusi. kita tahu dulu apa pengertian restitusi. Apa itu? Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka Sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ya, itu namanya pengertian restitusi. Anak-anak melakukan kesalahan, tetapi anak-anak itu jangan sampai dia minder dengan kesalahan dia itu sendiri. Bagaimana cara kita buat mereka begitu? Itu konsepnya sama kita, ya kan? Misalnya anak-anak terlambat, jangan kita sesekali menghakimi dia, mempermalukan dia. Bagaimana juga? Kita rangkul dia, kita ajak ngomong dia. Kita ngomong, kita tanya kenapa kamu besar ini. Ada apa? Nanti anak-anak pasti ceritakan. Nanti kita sepakati dengan anak-anak waktu dia ngomong sama kita. Kita sepakati bagaimana caranya kamu agar tidak terlambat lagi. Kita kasih solusi kepada anak-anak supaya dia tidak sampai terlambat ke depan kali. Jangan sampai anak mengulangi kesalahan tersebut. Itulah yang dinamakan dengan restitusi. Kita lihat ciri-ciri daripada restitusi. Pertama, kalian bukan menebus kesalahan, oke, namun belajar dari kesalahan memperbaiki hubungan. Ini ciri-ciri yang pertama. Kan ada anak-anak itu kalau buat kesalahan nanti ini dulu ya. Kadang-kadang didenda dengan kamu harus beli ini, kamu harus beli itu, untuk menembus kesalahan. Itu nggak boleh, ya. Itu jangan. Kemudian tawaran bukan paksaan. Dia nggak maksudnya tawaran, tapi bukan paksaan. Kita menawarkan kepada si anak hukuman yang bermanfaat bagi dia. Apabila dia bisa, maka kita memberi reward kepada dia atau bonusnya. Iya, bagus. Berarti mereka memilih ya. Jadi mereka memilih sendiri apa yang bisa hukuman untuk kamu. Kalau ada kita tawarkan hukuman yang kayak gini, bagaimana? Ya kan? Kalau disanggupi kita jalankan, kalau nggak disanggupi jangan kita jalankan. Pokoknya anak-anak jangan merasa tertekan, jangan merasa berat ya. Terus mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Apa tadi kebutuhan dasar tadi? Kesenangan ya kan? Apa tadi? Kebutuhan dasar manusia, kebebasan, apa lagi? Ada tadi kebutuhan dasar manusia. Ini dia. Apa tadi? Bertahan hidup, kasih, sayang dan rasa diterima. Jangan merasa minder kan? Penguasaan,
kebebasan dan kesenangan. Kita maju lagi ke tadi apa tadi? Restitusi. Ini tadi ya? Oh ya. Oke, kita lanjut. Ini dah? Sudah, ciri-ciri restitusi. Kemudian kita lanjut posisi kontrol. Coba kita perhatikan nomor. Ini dia. Ya kan? Penghukuman. Membuat orang merasa bersalah. Agak serem kan? Ini teman. Ini pemantau. Manajer kelas sekolah. Hukum membuat orang merasa bersalah. Kita lihat posisi kontrol satu, penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Kemudian membuat orang merasa bersalah, biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Teman, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Kemudian monitor pemantau. Memonitor berarti mengawasi. Manajer, respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam posisi terakhir. Manajer ada posisi monitor, di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Fungsi daripada posisi kontrol. Kontrol apa? Kontrol terhadap perilaku anak-anak. Nah, di sini kita lanjut. Kita lihat kasus. Kasus apa? Siswa membolos dari jam pelajaran. Kurang nampak? Kurang jelas. Tulisannya Kurang kan? sebenarnya tulisan kuning atau biru. Nanti kita rubah tulisannya. Yang jelas yang tadi lanjut daripada yang tadi apa namanya? Posisi kontrol tadi. Ini bisa dimengerti kan? Walaupun nggak kita jelaskan, tapi ini nggak bisa diketahui dan bisa dipahami, ya kan? Oke, kita lanjut. Keyakinan kelas sudah tadi. Ada berapa item? 15 ya. Keyakinan kelas yang kita sepakati. Kita lanjut. Ini kebetulan ada tadi keyakinan kelas 4. Ini contohnya. Ada 6. Hadir tepat waktu, mendengarkan ketika mengajar, bersikap baik bersikap baik, ramah dan santun, berdoa sebelum dan sesudah belajar, meminta izin saat ingin keluar ruangan, menjaga kebersihan kelas. Itu punya
wali kelas dari kelas 4. Ya, itu contohnya. Nah, nanti kelas lain juga buat dengan kelas begitu. Ya. Terus bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Bagaimana? Berupa pernyataan yang universal dibuat dalam bentuk positif, sedikit saja agar mudah diingat sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan semua warga kelas setelah dilibatkan sambungan. Tadi kan namanya ya, kelas 4 contohnya tadi, ya kan? Itu contohnya. Kesepakatan pernyataan anak-anak itu disepakati. Jadi nggak usah banyak-banyak. Paling itu semuanya yang ada kita lewati kan 15. Kita lihat kondisi kalau kelas besar itu apa aja. Kelas kecil mungkin sekitar 8 ya. Atau 5 aja bisa. Ya kan? Untuk anak-anak masuk ada nih apa? Wali kelas 1. Ya, wali kelas 1. Nanti dibuat kesepakatan kelasnya 5 aja. Oke. Jangan ribut. Ketika belajar misalnya. Jangan keluar masuk. Kalau contek itu nggak ada sama anak asuh ya, masa. Itu sama aja semua. Apa yang dicontek ada ukur anak-anak, ya kan? Ya. Kalau yang masalah contek itu kelas 4, kelas 4, Kelas 3. oh, kelas 3 juga. Kelas 3 Kelas 1 itu nggak usah jadi buat. Jangan apa namanya? Jangan makan. Sedang belajar itu biasa anak kelas 1 ya. Kadang-kadang anak kelas 1 itu makan sedang belajar biasa. Terus segitiga restitusi. Kita balik lagi. Apa ya? Menstabilkan identitas. Kemudian validasi tindakan. Kemudian menanyakan keyakinan. Ini kan segitiga restitusi ini kan 3 macam ini. Ketika anak-anak membuat kesalahan, itu harus ada yang ketiga itu. Menstabilkan identitas. Kan? Gimana menstabilkan identitas? Kita panggil anak-anak itu, kita wawancara dia, kita dengar apa yang jadi masalah dia, itu namanya menstabilkan identitas. Kita dengar masalah dia. Kalau misalnya anak-anak, kenapa kamu terlambat? Tapi jangan sampai dia merasa bersalah. Oh, ibu juga biasa, ibu juga sering terlambat kadang-kadang. Kalau kita buat kayak gitu anak-anak, jangan sampai dia merasa minder udah buat salah, ya kan? Gitu. Kemudian validasi tindakan. Tindakan anak-anak itu kita tanya supaya kamu nggak terlambat lagi. Nanti kamu sudah sepakati dari kesepakatan kita sudah sepakati nggak akan terlambat, gitu kan? Dan ulang itu kita bilang kepada anak supaya jangan lupa ya. Kemudian menanyakan kesalahan, menanyakan keyakinan. Apa yang sudah dia yakini? Apakah kamu sudah yakin kamu tidak akan terlambat lagi? Itu harus kita tanyakan sama anak-anak yang buat kesalahan. Misalnya kamu kalau sekarang sudah yakin kamu tidak lagi terlambat, mulai sejak kapan kamu tidak terlambat lagi? Pasti anak-anak jawab, besok saya tidak terlambat lagi Pak. Pasti kayak gitu, ya. Janji, pasti jawab ya janji Bu, ya kan? Buat anak-anak itu senang, walaupun dia telah berbuat kesalahan.
Oke, ini beberapa buah budaya positif. Anak-anak sedang belajar. Kemudian ini merayakan keyakinan kelas keyakinan saat anak-anak berbuat kesalahan. Kemudian ini umpan balik dari si anak. Dia mengatakan bahwa dia senang walaupun dia telah berbuat kesalahan tadi. Waktu kita kasih hukum, dia menjalankannya. Oh, tidak merasa tertekan. Kita tanya, kamu takut? Tadi saya panggil ke kantor. Kita tanya mana? Kamu takut? Oh, jangan takut. Nah, itu untuk kamu juga supaya apa? Supaya kamu tidak terlambat lagi. Ibu perlu mengingatkan. Kadang-kadang kamu lupa. Kayak gitu ya. Jangan pula anak-anak itu. Jangan kita pasang muka bingung sama anak-anak. Nanti dia nggak sekolah lagi karena terlambat sehari. Itu jangan. Oke. Sudah, itu saja yang dapat saya paparkan tentang budaya positif pada hari ini. Ada lain apa yang mau disampaikan? Ada? Bagaimana cara ibu menerapkan budaya positif atau mencegah terjadi perundungan atau bullying di kelas sehingga anak-anak menjadi merdeka di dalam ruangan kelas, tidak ada yang middle, tidak ada yang ditekan atau tidak ada yang tak nyaman disebabkan oleh kawan-kawan. Mencegah Perundungan. Bahaya sekali ini perundungan. Kadang-kadang bisa mengakibatkan anak-anak terluka. Kadang-kadang anak yang kelas 1 ini sering dibuat perundungan. Anak-anak yang kelas besar, kelas 4. Ini kita kontrol. Bagaimana caranya? Kita harus kontrol selalu si anak ini. Kita rangkul, kita beri pemahaman. Bagaimana kalau misalnya kamu dibuat perundungan terhadap kamu seperti itu? Kamu merasakan begitu. Jadi anak-anak yang sering kita dapatkan di anak-anak yang seperti itu. Kadang-kadang anak-anak itu kan merasa dia menguasai di dalam kelas, merasa dia paling begitu kan. Sehingga dia sangat berani kepada anak-anak yang lemah. Jadi kita semangati yang lemah ini, kita semangati. Jangan sampai dia selalu dibully. Ya kan? Seperti itu. Kita harus kasih semangat kepada anak-anak yang mentalnya kurang. Kita semangat terus. Kamu jago juga, kamu bisa. Kamu harus tunjukkan kemampuan kamu. Kamu pandai. Begitu. Itu salah satu untuk mencegah perundungan. Kalau anak-anak ini selalu dia diam saja, dipikir sama orang yang yang agresif, dia digituin selalu. Kalau anak-anak ini tidak tumbuh minatnya, tidak mentalnya tidak kuat. Tugas kita sebagai guru buat anak-anak itu merasa percaya diri, ya, percaya diri yang kuat. Itu menurut saya. Mungkin ada lagi menurut yang lain? Ada caranya supaya tidak terjadi perundungan, tidak terjadi pembulian di lingkungan sekolah. Ada lagi?
Tidak? Berarti itu. Jika ada lagi yang membedakan, ini sudah tadi itu masalah perundungan dan pembunyian. Ada lagi? Ini yang paling utama ini kita sudah dulu budaya positif sama dengan harus selalu salam, ya kan? Sama-sama kita itu senyum. Anak-anak kita sapa ketika anak datang. Pagi anak-anak, ya. Oke. Budaya positif. Kesimpulan budaya positif kita hari ini, kita harus yakinkan anak-anak kita harus melakukan selalu yang terbaik, baik bagi dirinya, bagi dia sendiri, bagi kawannya, bagi gurunya, bagi orang tuanya. Mereka selalu harus berperilaku positif. Ya, kita harus menerapkan di dalam lingkungan sekolah ini. Kita beri pemahaman kepada anak-anak kita ini sama. Kita adalah sama berbineka tunggal ika. Walaupun ada perbedaan, anak-anak ini tidak boleh membeda-bedakan. Walaupun mereka itu di dalam kelasnya itu ada kawannya yang satu suku, mereka itu yang kawannya satu agama, itu mereka harus sama-sama berbaur. Tidak boleh memilih-milih kawan dan tidak boleh rasis terhadap kawannya sendiri. Karena kita sudah beri pemahaman kepada anak-anak kita, rasisme itu sangat dilarang, tidak dibenarkan di dalam lingkungan sekolah dan di masyarakat pun. Itu rasisme itu tidak diperbolehkan. Dan kepada guru-guru kita, itu perlu juga harus diketahui, tidak ada yang namanya rasisme. Supaya apa? Supaya anak-anak, supaya kita merasakan sama semuanya. Dan kita semua di sini selaku pendidik tentu sangat tidak fair kalau di dalam lingkungan sekolah itu terjadi rasisme. Oleh karena itu, kita dulu yang tidak boleh rasisme, kemudian anak-anak juga tidak boleh rasis. Oke, itu aja kesimpulan kita hari ini yang dapat saya presentasikan pada siang ini. Lebih dan kurang itu saja, saya kembalikan kepada moderator. Baik, semua rekan guru, Bu Herani telah memaparkan sedikit atau sepatah dua kata penyerahan bagi kita. Beliau adalah salah satu TPG yang berasal dari SD 9 Chandra Bayu, yang telah memberikan tentang pencerahan budaya positif dan perundungan. Mudah-mudahan menjadi ilmu bagi kita. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam.
Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam.